A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat sekalian, insya Allah hari ini berusaha menjawab pertanyaan. Minggu lalu ada beberapa pertanyaan, tapi kita masukkan dalam tema ya. Jadi yang diambil judul kajian hari ini adalah keutamaan membaca Al-Quran. Nah, kita lihat ini dalam kitab Madarijus Salikin, Al-Junaid bin Muhammad rahimahullah berkata demikian terkait ikhlas ya. Ikhlas adalah sebuah rahasia antara Allah dan hamba. Tidak mengetahuinya para malaikat sehingga bisa mencatatnya, tidak pula syaiton sehingga dapat merusaknya, dan tidak pula hawa nafsu sehingga dapat memalingkannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sesuatu yang perbuatan yang kita lakukan yang sudah spontan begitu ya. Kita tidak berpikir terkait apakah ini baik atau tidak, karena kita sudah cukup memahami atau diberi pemahaman oleh Allah terkait dengan apa-apa yang Allah sukai begitu. Nah, jadi dikatakan juga bahwa zikir yang paling afdol adalah zikir yang malaikat tidak mengetahui begitu. Jadi ketika seseorang mengingat Allah dalam setiap keadaan, bisa jadi secara lahiriah dia sedang di pasar, sedang bisa juga dalam satu persoalan ya, menghadapi itu yang tampak hanya lahiriah, tapi di dalamnya ketika dia menyertakan Allah, berharap kepada Allah, kemudian berusaha mengikuti apa-apa yang Allah telah ajarkan, itu disebut dia sedang berzikir. Tapi zikirnya tidak tampak gitu. Jangankan oleh manusia lain gitu, ketika seseorang berbuat kan, ketika seseorang beramal, itu amalan orang yang ikhlas itu mungkin secara bentuk lahiriahnya tampak sama gitu, tapi kan penghadapan hatinya yang akan berbeda begitu ya sahabat-sahabat. Nah, jadi kita coba lihat ya terkait hal ini. Jadi ada beberapa pertanyaan saya coba masukkan ke topik lah begitu ya, tentang keikhlasan, tentang nikmat ibadah, tentang membaca Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Nanti ditanyakan lagi saja ya, jadi ini kita mengalir saja. Nah, kita masuk, lihat Al-Quran, di Quran surat Al-Hijr, Quran surat 15 ayat 39-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan ya terasa indah bagi mereka di bumi ya. Dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas." Nah, jadi orang-orang yang ikhlas, al-mukhlasin ya, itu adalah yang satu-satunya yang dijamin oleh Allah tidak mampu disentuh oleh syaitan. Mau dia orang beriman, mau dia orang yang soleh, kalau masih tidak ikhlas, masih berpotensi untuk digoda oleh syaitan, dirusak amalnya begitu ya. Nah, kemudian kita lihat ada sebuah diskusi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ikhlas adalah suatu rahasia dari rahasiaku yang aku tempatkan di hati hamba-hambaku yang kucintai." Jadi ikhlas ini adalah pemberian Allah, sahabat-sahabat.
yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai gitu. Nah, tentu yang kita perlu upayakan adalah bagaimana kemudian kita Allah cintai begitu ya. Nah, kalau di Al-Qur'an ya kita disuruh mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu karena Rasulullah akhlaknya adalah Al-Qur'an, ya kita mengikuti Al-Qur'an begitu ya. Nah, tadi juga di awal sudah disebutkan ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Al-Junaid. Ikhlas adalah sebuah rahasia antara Allah dan hamba, tidak mengetahuinya para malaikat sehingga bisa mencatatnya, tidak pula syaiton sehingga dapat merusaknya, dan tidak pula hawa nafsu sehingga dapat memalingkannya gitu. Jadi memang ikhlas ini sesuatu yang kedudukannya sangat tinggi gitu ya sahabat-sahabat. Tapi untuk menuju ke sana tentu kita berikhtiar, berupaya untuk ya membersihkan semua amal ya, agar amal itu betul-betul hanya dikerjakan semata-mata demi memperoleh ridho Allah gitu. Tapi sebelum ke sana ya hamba berikhtiar dulu. Tapi kalau ikhlas yang diberikan itu seperti Allah memberikan saringan gitu ya di dalam hatinya, sehingga segala hal yang tidak pantas itu dengan sendirinya akan tersaring, sehingga semua dari level perasaan ya, pemikiran ya, apalagi perbuatan, itu semua yang keluarnya adalah segala sesuatu yang murni ya, yang murni semata-mata karena Allah begitu. Jadi ikhlas ini kan terkait kemurnian gitu. Disebut di Al-Qur'an ya tadi lawannya adalah melakukan penserikatan atau syirik gitu ya. Dan di antara syirik itu adalah riya, ingin dilihat oleh manusia gitu. Nah, jadi kalau di Al-Qur'an juga kholaso ya, sesuatu yang murni, sesuatu yang khusus, itu di dalam ayat terkait dengan kalau terkait dengan ternak begitu ya, di dalam perut ternak itu kemudian Allah menghasilkan susu yang murni gitu, yang salurannya berada di tengah-tengah antara saluran darah dan kotoran gitu. Sehingga kalau dia terpisah salurannya, kalau seandainya keluarnya itu tercampur sedikit saja oleh darah maupun kotoran, maka dia menjadi najis gitu. Jadi sebuah amalan yang betul-betul dijaga kemurniannya agar amalan itu tidak dirusak oleh tadi ujub dan riya gitu ya. Nah, karena ini adalah sebuah pemberian yang Allah berikan kepada hamba yang dicintai, maka memang sangat sulit begitu ya. Nah, jadi sama dengan misalkan ikhlas juga dikatakan bahwa Allah hanya tadi ya, Allah melihat ibadah itu tidak banyaknya tapi kualitasnya gitu. Jadi orang yang beribadah dengan ibadah yang mungkin tidak banyak tapi kemudian itu murni tanpa menserikatkan Allah, itu nilainya bisa berlipat ganda gitu, dan pasti Allah terima gitu. Tapi sebanyak apapun amalan ibadah seseorang, ketika dicampuri oleh ketidakikhlasan, maka itu masih dipertanyakan gitu, apakah Allah akan terima atau tidak gitu. Atau tadi ketika dia sudah beramal kemudian digoda belakangan, dia mengungkit gitu amalan-amalan tersebut, nah itu menjadi perusaknya gitu. Jadi seseorang dikatakan ya disuruh untuk bersedekah dengan tangan kanan, tapi tangan kiri tidak mengetahui gitu ya. Nah, ini yang sulitnya karena perbuatan baik itu sudah menjadi kebiasaan sehingga dia tidak merasa itu spesial gitu. Nah, karena Allah mentransformasi dirinya untuk melakukan banyak hal yang Allah sukai begitu ya, amalan-amalan yang Allah cintai bahkan.
Nah, tapi karena itu sudah menjadi bagian dari orang itu, dia melakukan itu seakan-akan tidak ada sesuatu yang spesial di balik itu gitu. Ya karena dia sudah melakukan semua itu by nature lah gitu ya. Karena Allah rubah dirinya itu gitu. Nah, tapi tadi ketika seseorang kemudian masih fokus dengan melakukan satu kebaikan untuk Allah gitu ya, belum terus-menerus menjadi satu kebiasaan, ya kadang-kadang masih ada sifat hitung-hitungan gitu. Nah, jadi ini yang pertama ya terkait dengan ikhlas. Ikhlas itu tidak mudah. Jadi tentu dimulai dengan sabar dulu. Kemudian setelah orang bersabar, berusaha untuk berserah diri ya dengan apa-apa yang Allah aturkan. Nanti di sana Allah akan berikan iman dan dia akan diajari banyak hal ya melalui imannya itu. Karena iman itu satu paket ya, ada ilmu, ada keyakinan di dalam paket iman. Nah, ketika dia mengetahui belum ke ikhlas ya, masih ke ridho gitu. Setelah dia banyak diberi pemahaman terkait segala sesuatu mungkin yang terjadi dalam kehidupannya, dia menjadi lebih mudah untuk ridho. Ridho itu kan cepat sepakat ya. Jadi ketika sesuatu yang terjadi di luar dengan rencananya, maka dia cepat pindah sepakat dengan apa yang Allah sudah aturkan gitu ya. Nah, jadi masih ada jeda itu. Ridho itu cepat mengikuti apa yang Allah aturkan ya ketimbang apa yang diatur sendiri gitu. Jadi sepakatlah dengan semua rencana Allah. Tapi kalau ikhlas itu masuknya sudah dia berbuat sesuatu itu sudah tadi tidak lagi apa ya, sudah jadi refleks lah begitu ya. Jadi berbuat segala kebaikan menjadi satu refleks. Apapun yang menimpa dia, kalau misalkan tadi kesabaran dalam pukulan pertama, maka orang diuji itu di situ, ya. Seberapa ikhlas dia gitu. Makanya dikatakan bahwa kesabaran yang sesungguhnya itu apa namanya? Ya iman itu bukti keimanan itu adalah diantaranya adalah benarnya iman adalah diantaranya tadi bersabar pada pukulan pertama. Jadi Allah akan menguji ya. Kalau orang katakanlah sederhananya contoh orang bela diri gitu ya. Orang bela diri dia kan pasti akan berlatih dulu dari mulai fondasinya mungkin kuda-kuda apa gerakan dan lain sebagainya. Teknik-teknik dia pelajari. Tapi ketika dia sudah terus-menerus ya melatih hal itu hingga kemudian terinstall dalam dirinya. Nah, ketika dalam satu waktu menghadapi pertarungan, mungkin sudah tidak mikir, tapi ya refleksnya itu sudah bergerak saja karena si badannya sudah cergas gitu ya, sudah cerdas, tanpa harus berpikir, dia sudah bisa merespon segala hal yang menimpa dia dengan respon yang tepat gitu. Nah, ikhlas itu seperti itu sahabat-sahabat. Jadi ada satu filter, satu saringan yang Allah install di dalam diri manusia, yaitu Al-Quran ya sebagai mizan, sebagai timbangan. Apapun yang menimpa dia, maka yang keluar itu Al-Quran gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sahabat-sahabat. Nah, kemudian kita dikaitkan dengan nikmatnya ibadah. Kita lihat di Quran surat Al-Fat, Quran surat 48 ayat 4. Dialah yang telah menurunkan ketentraman ya atau sakinah ya, ke dalam hati orang-orang yang beriman agar dapat bertambah keimanannya beserta imannya yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ini ketika iman ditambah ya tentu tadi pengetahuannya lebih kokoh. Nah tentu rasa tenang pun akan hadir ya. Semakin bertambah keimanan seseorang, semakin
tenang dalam menghadapi berbagai persoalan. Karena segala sesuatu itu kehendak Allah ya terjadi, maka dia pun bisa melihat jawaban atau solusi atau penyikapan yang dituntut dari peristiwa yang Allah hadirkan. Nah, karena Allah tambah petunjuk gitu ya, sahabat-sahabat. Nah, jadi ini terkait dengan iman yang terus-menerus Allah tambah ke dalam qalb atau hati orang-orang yang beriman, yang di dalamnya itu ya tentu orang itu dibuat tenang gitu ya. Nah, jadi sebagai contoh, misalkan ketika kita sedang berjalan menuju Allah, ya di tengah jalan itu kan banyak dinamika ya, sahabat-sahabat. Ya, tapi menghadapi dinamika itu, kalau dihadapinya dengan nikmat ya, itu enak saja gitu. Jadi seperti seseorang sedang menuju satu sedang berjalan kepada satu tujuan, kemudian di situ katakan ada banyak alternatif jalan gitu ya. Jalannya itu ada yang lurus ya, yang cepat sampai kalau secara jarak, tapi ada jalan yang agak berkeliling gitu ya. Nah, biasanya manusia itu susah menempuh jalan yang lurus, kadang-kadang suka mengkol dulu gitu ya. Jadi kadang suka muter-muter keliling ke kiri, ke kanan, ya nyasar dulu sedikit, kembali lagi ke jalan utama yang seharusnya dia tempuh. Nah, banyak sekali tuh godaan-godaan ataupun ujian, sehingga manusia sering tidak bisa menempuh jalan yang secara langsung gitu. Nah, bayangkan ketika kita sedang berjalan agak memutar, nah kita tahu bahwa karena kesalahan kita, ya akhirnya kita harus ya mengalami sebuah perjalanan yang lebih panjang gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya orang kemudian mengeluh dalam perjalanan itu, dia semakin lama lagi sampainya gitu. Nah, atau tadi Allah memberi dua jalan, yang satu lurus, yang satu agak memutar gitu kan ya. Nah, tapi yang memutar itu lancar, yang lurus macet misalkan. Nah, mana yang lebih nikmat bagi dia gitu kan? Nah, artinya tadi bahwa dalam beribadah itu juga kita seringkali kehilangan nikmatnya gitu, sahabat-sahabat. Dalam sholat kita juga sering kehilangan nikmatnya, dalam membaca Al-Quran kita sering kehilangan nikmatnya, atau kita berlari cepat mengejar sesuatu tapi tidak bisa tidak diberi kenikmatan untuk bisa menikmati perjalanannya sendiri gitu. Ya, orang belajar pun sama gitu ya. Kalau belajar kejar setoran, ingin cepat menguasai, tapi rasa nikmatnya Allah cabut, ya tersiksa kan gitu ya. Tapi kalaupun misalkan belajar pelan, tapi diberi kenikmatan, dia bisa anteng, bisa istiqomah, wah itu akan sangat bahagia gitu. Sama dengan orang makan, ya makanannya sederhana, tapi Allah tambah nikmatnya. Nah, nikmat itu kan tadi dirasakan dengan sepenuh hati lah begitu ya. Jadi kalau makanan meskipun menunya sederhana tapi kemudian diberi kemampuan untuk tenang ya, dan menikmati ya nasinya, ikan asinnya dan lain sebagainya. Nah, itu tentu kenikmatannya akan meningkat ya, ketimbang makanannya enak tapi kemudian dimakan dengan buru-buru gitu. Nah, jadi sebenarnya nikmat ibadah itu ya sesuatu yang membuat kita bisa berjalan lancar dalam situasi apapun gitu ya. Nah, di hadis riwayat Muslim ya, dikatakan akan merasakan ya
Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan merasakan manisnya iman seseorang yang ridho Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya, gitu. Ya tentu tadi ya, kenapa kemudian ridho kepada Allah, gitu ya. Ya tentu iman itu akan terasa manis ketika seseorang sudah paham bahwa apa-apa yang Allah aturkan itu pasti lebih baik dari apa yang kita atur sendiri, gitu ya. Kemudian juga Islam sebagai agamanya, karena dibalik keberserah-dirian seseorang, ya. Karena gini, yang namanya takdir itu kan tidak terjadi secara random, secara acak, tanpa sebuah pengaturan. Tapi takdir itu adalah sungai kehidupan yang Allah atur secara spesifik bagi setiap orang agar kemudian bisa mengalir sesuai dengan kehidupan yang terbaiknya, gitu. Nah tadi ada takdir-takdir yang keras yang kemudian ya mungkin Allah menyelamatkan agar orang itu tidak tergelincir atau menyimpang lebih jauh, sehingga harus diatur mekanisme, ya itu af'al Allah disebutnya, perbuatan Allah di level lahiriahnya kemudian ditimpa oleh macam-macam musibah agar kemudian kembali kepada track yang seharusnya, gitu. Nah jadi tentu ketika kita diberi kemampuan berserah diri, diberikan nur Islam di dalam dada kita, nah kita pun tadi ketika Allah aturkan takdir kehidupan demi menyelamatkan kita, nah kita kan dengan cepat sepakat, begitu. Nah yang membuat orang tersiksa itu karena mungkin tadi ya, tidak bisa sepakat, tidak bisa move on, selalu berpikir seandainya, yang dimana itu semua adalah pintu masuknya syaitan. Ya. Jadi orang menyesal, tapi penyesalannya itu bukan dijadikan sebagai refleksi untuk menata ke depannya lebih baik, tapi penyesalannya itu kemudian dibuat dia terikat oleh kondisi masa lalunya yang tanpa pengetahuan mungkin dia ya tadi ya berdoa, memohon ataupun merengek lah begitu ya kepada Allah agar dikembalikan kehidupannya yang sebelumnya, gitu. Padahal kan ini track takdir itu terus berjalan saja, gitu. Tidak akan mengulang ya, saking kayanya Allah di dalam gelarnya, gitu ya. Karena ayat-ayat itu harus disempurnakan, maka dia akan terus bergerak ke depan, gitu. Jadi orang yang tidak diberi kemudahan untuk ridho, ya akan digilas juga oleh roda takdir, gitu. Tapi ketika dia diberi kemampuan untuk bisa ridho, ya, dia akan mengikuti sampai diberi kemudahan untuk bisa bertasbih, ya. Ya berselancar lah ya dalam takdirnya sesuai pengaturan Allah, gitu. Nah tentu tadi tanpa Rasulullah yang Allah hadirkan membawa Al-Quran, ya, yang kemudian dijelaskan juga oleh hadis-hadis Nabi, gitu ya. Nah kita tentu akan dalam kebingungan, gitu. Nah jadi nikmat ibadah ini akan terkait dengan rasa tenang yang Allah berikan di dalam hati untuk bisa menjalani semua fase kehidupannya, ya, dengan membaca dan kemudian melihat kebaikan, ya, di balik segala sesuatu. Nah, kemudian kita lanjut dulu di Quran surat Yunus, Quran surat 10 ayat 57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau di dalam salah satu pertanyaan tadi adalah ketika orang membaca Al-Quran itu tentu dia harus berbeda ya rasanya, begitu. Nah jadi kalau tadi dikaitkan dengan ikhlas pun sebenarnya ikhlas itu kan
dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, nah kita jadi mengetahui apa-apa yang Allah kehendaki, jadi mengetahui apa-apa yang menimpa kita itu apa gitu ya. Karena Allah mengajari ya manusia melalui Al-Quran gitu. Nah, ketika kita dihadapi oleh persoalan itu, tentu kalau mengikuti semua perasaan sendiri, karena itu tercampur oleh hawa nafsu, kita akan sulit gitu. Nah, cuman ketika Allah mentransformasi seseorang melalui Al-Quran, ya karena ini dadanya yang ditransformasi, jadi semua penyakit yang ada di dalam sudur, di dalam ruang rongga dadanya gitu ya. Nah, tentu tadi SOP-nya menjadi Al-Quran gitu. Makanya tadi ketika dia terus-menerus berupaya untuk mengikuti apa yang Allah kehendaki ketimbang apa yang ingin dia lakukan sendiri, jadi selalu cross-check gitu. Ketika ditimpa sesuatu, secara insting ingin seperti ini, tapi ketika dia membaca Al-Quran, oh ternyata nggak boleh seperti itu. Harusnya yang mengambil langkah yang lain sesuai dengan Al-Quran. Nah, lama-kelamaan kan itu tadi Allah akan anugerahi furqan gitu. Jadi Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, kemudian diberikan bayan dengan cahaya iman, petunjuk-petunjuk di mushaf itu orang jadi bisa membacanya karena Allah beri cahaya untuk membacanya. Jadi ilmu itu, Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Diberi ilmu itu diberi cahaya. Jadi Al-Quran bisa dipahami di level hati gitu. Kalau di level kepala, kita tahu ketentuannya demikian, tapi kemudian ketika kita diuji, kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena hatinya belum sepakat. Jadi tahu konsepnya, tahu kaidahnya, tahu teorinya, tapi ya apa boleh buat, begitu kan ya. Dia belum diberi kemampuan untuk bisa mengikuti gitu. Nah itu sebenarnya kan akan terkait dengan penyakit yang ada di dalam dada gitu. Nah tapi kalau seandainya kemudian hatinya Allah lapangkan, sudurnya untuk mampu berserah diri, Allah tambahkan cahaya imannya, begitu kan ya. Nah tadi, Al-Quran menjadi petunjuk, kemudian dia diberi kemampuan ya untuk membaca petunjuk dengan benar, dan diberikan furqan, saringan gitu, filter. Nah, sampai kemudian Al-Quran itu yang satu-satunya yang dia pahami begitu ya. Ya karena kan ya Al-Quran itu yang menjadi panduan sebenarnya ya. Al-Quran untuk mengkalibrasi diri kita dengan yang Allah kehendaki begitu. Mau di level hati, perasaan, level akal, di level perbuatan, itu semuanya harusnya mengikuti Al-Quran gitu. Nah jadi tentu tadi dia menjadi petunjuk, menjadi bayan ya, penjelasan terkait petunjuk itu, dan menjadi furqan ya. Nah, ini ada rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman gitu. Jadi tanpa pertolongan Allah pasti tidak akan mampu manusia untuk bisa mengakses Al-Quran, apalagi mengamalkannya gitu. Apalagi kemudian itu mentransformasi ruang hatinya ya, agar kemudian bisa bergerak sesuai dengan ayat-ayat Allah itu yang dikatakan bertasbih gitu. Nah, jadi keutamaan membaca Al-Quran adalah dengan membaca Al-Quran sebenarnya dia menjadi obat begitu, sahabat-sahabat. Nah, kita lanjut dulu di Quran surat An-Nahl, Quran surat 16 ayat 98 sampai 99. Maka apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada baginya kekuasaan atas orang-orang yang beriman, dan
yang atas robnya mereka bertawakal. Gitu. Nah jadi kan tadi kita membaca Al-Quran, kita mohon perlindungan kepada Allah ya dari godaan syaitan. Ya. Nah tapi kan kemudian setelah itu bertawakal gitu. Jadi bagaimana kemudian kita dimampukan untuk mengikuti sesuai rumusan ya yang Allah sudah aturkan di Al-Quran sebagai panduan untuk ya berpikir, ya merasa, dan juga berbuat gitu. Nah bahwa yang menjadikan orang sulit untuk kemudian bisa ikut ya adalah keyakinan gitu. Nah jadi sebenarnya kan tadi keyakinan adalah paket dari keimanan gitu ya. Nah jadi kemampuan untuk bisa bertawakal dengan janji-janji Allah. Nah cuman ya itu tadi, kadang manusia ketika ditimpa oleh ujian-ujian yang ringan, yang sedang gitu ya, seringkali akalnya lebih kuat ya, akal lahiriahnya lebih kuat sehingga merasa lebih paham terhadap kehidupan. Nah biasanya orang diberi kemampuan tawakal ketika runtuh si akalnya. Jadi seorang ulama mengatakan bahwa awal dari tawakal adalah berputus asanya engkau dari pertolongan makhluk misalkan. Ini ketika jalan-jalan yang secara akliyah, secara lahiriah sudah buntu semua, kita tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan dengan menggunakan akal pikiran atau teknologi manusia lah begitu ya. Nah, kemudian orang diberi kesempatan untuk menyerahkan hal-hal yang di luar kemampuannya itu kepada Allah gitu. Lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah. Nah, barulah mekanisme itu bekerja gitu, sahabat-sahabat. Nah, cuman jarang yang kemudian sampai ke titik itu gitu. Nah, adapun yang sampai ke titik itu seringkali masih butuh bantuan Allah tadi mengkondisikan kehidupannya sedemikian rupa sehingga dia putus asa dari rahmat manusia gitu. Padahal seharusnya di dalam ayat lain ya, jika kalian benar bersyukur, kenapa kami hendak menyiksamu begitu. Jadi Allah sebenarnya tidak perlu membuat tadi af'al Allah itu ya. Allah tidak perlu berbuat mengkondisikan dunia itu menghimpit kita agar kita bisa bertawakal gitu. Tapi itu menjadi tahap awal memperkenalkan agar manusia mampu menyerahkan kehidupannya kepada Allah biasanya ketika sudah terjepit gitu. Nah, setelah itu nanti Allah akan beri kelapangan, dilihat apakah masih bergantung pada Allah atau kemudian balik lagi switch gitu ya, refleksnya itu masih switch kepada pola yang lama gitu. Nah, itu yang membuat lama sahabat-sahabat. Jadi seringkali lama Allah mengulang-ulang gitu ya, diberi pertolongan gitu ya, diberi kesempitan, orang itu sudah habis langkah, menyerahkan pada Allah, tawakal pada Allah, kemudian diberi lapang sedikit, secara tidak disadari dia kembali switch ke pola lamanya gitu ya. Nah di situ nanti Allah sempitkan lagi terus-menerus sampai orang itu mampu bertawakal kepada Allah dalam keadaan lapang maupun sempit gitu. Nah jadi tadi bahwa kemudian si respon dari refleks manusia itu ya, itu dilatih sedemikian rupa oleh Allah ya yang memberi pengkondisian itu sampai akhirnya tadi SOP-nya hanya ya berserah ke Allah saja gitu ya. Dan akhirnya berbuat pun sama gitu ya. Karena ketika orang melakukan satu amalan seringkali itu kan pamrih ya. Jadi ke Allah pun pamrih gitu. Jadi mungkin kita hari ini dimampukan untuk berdoa kepada Allah atau beramal soleh karena kita butuh sesuatu gitu. Ya, biasanya dalam kondisi tadi kita sangat fakir, kita membutuhkan banyak hal dari Allah. Sebelum ke Allah kita coba dulu ke makhluk.
tidak ada yang bisa bantu, akhirnya ke Allah bertawakalnya gitu ya. Tapi semua ibadahnya itu seringkali mengharapkan sesuatu dari Allah gitu. Tapi lama-kelamaan karena tadi ya, karena Allah install ya, dia akhirnya berbuat saja gitu. Tidak perlu kondisi yang sulit, yang susah, tapi bahkan dalam kelapangan pun dia berbuat saja sesuai dengan apa yang Allah kehendaki tanpa menghitung-hitung gitu. Jadi lebih bukan berharap sesuatu ke Allah, hanya ya tadi ya, mungkin perumpamaannya senang gitu kalau membayangkan Allah tersenyum kepada dia gitu ya. Makanya tadi ikhlas itu hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dicintai gitu. Jadi ya cinta untuk berbuat baik karena ingin menyenangkan sang kekasih lah gitu. Jadi kan kalau rasa cinta itu sulit ya kita untuk menjelaskannya, tapi di tataran rasa ketika orang berbuat baik, dia tidak meminta balasan apapun, bahkan ke Robnya, tapi ingin Allah tersenyum gitu, ingin membuat bangga Allah gitu ya. Nah perasaan itu sahabat-sahabat, ikhlas itu sampai ke sana ya. Jadi melakukan sesuatu ya hanya karena ingin membuat Allah itu tersenyum kepadanya gitu. Nah itu yang syaitan sulit ya menggodanya gitu. Jadi dia diberikan benteng yang tidak bisa ditembus. Ya, ketika segala sesuatu itu dia berbuat sesuatu kemudian tidak diberi balasan apapun, ya baik oleh makhluk ya ataupun tidak mengharapkan satu timbal balik kepada Allah, tapi hanya ingin membuat Allah senang, ya dia nggak bisa digoda oleh apapun gitu, karena wajahnya tertuju kepada seakan-akan melihat wajah Allah gitu. Nah sehingga orang itu ya terus-menerus dalam keadaan bersyukur. Jadi hati manusia itu hanya mampu untuk mencintai satu hal saja gitu ya. Jadi dia akan mengikuti sesuai dengan apa yang dia cintai gitu. Jadi kalau tadi masih ya Allah akan uji ya. Jadi ketidakikhlasan itu artinya sama saja Allah sedang menguji untuk menunjukkan hal ihwal keadaan diri kita gitu. Karena kunci dari ikhlas itu kan Allah, adalah rahasia Allah yang diberikan kepada hamba yang dia cintai gitu kan ya. Jadi kalau di dalam hatinya masih ada cinta yang selain Allah, maka itu niscaya pasti akan terjadi gitu. Nah, jadi pasti ketika Allah akan memberikan keikhlasan bagi seseorang, tahapannya itu Allah secara bertahap akan mencabut dulu dari hatinya segala sesuatu yang selain Allah ya. Jadi tadi pengharapan kepada dunia, kepada satu apa ya, hal-hal yang lain ya. Karena tadi orang kan berdoa kepada Allah juga sebenarnya banyak tujuan gitu ya, Bu. Ya jarang orang yang berdoa kepada Allah hanya karena nikmat berdoanya. Jadi kenikmatan munajat itu artinya ketika orang itu disuruh minta juga sebenarnya dia bingung. Cuman saya tuh ingin ngobrol gitu. Saya ingin mendekat, ingin berdua-duaan dengan Allah gitu kan ya. Tapi ketika seseorang itu masih punya kebutuhan lain, dia mendatangi Allah itu karena satu kebutuhan, contoh gitu. Nah jadi tadi bahkan lebih banyak orang datang kepada Allah itu karena ada kebutuhan yang sifatnya lahiriah. Ketika masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kita disuruh itikaf, mengosongkan rumah dari yang selain Allah. Nah kita tidak meminta macam-macam kecuali memanjatkan doa, mohon pemaafan kepada Allah yang cinta untuk memberi maaf kan. Gitu. Jadi dia nggak punya kebutuhan apapun selain ingin Allah hadir gitu. Nah jadi kalau ikhlas itu bicara misalkan kita kepada orang saja yang kita cintai,
kita melakukan sesuatu itu ingin membuat dia senang, tidak pamrih gitu ya. Misalkan contoh. Tapi kadang-kadang kita juga melakukan kebaikan buat orang lain karena kita mengharapkan sesuatu. Itu kan bisa juga gitu ya. Sebenarnya kalau hari ini masih ada ketidakikhlasan dan lain sebagainya, bukan buruk, tapi itu parameter saja bahwa yang harus kita lihat, jangan-jangan di hati kita itu masih mencintai yang lain, gitu kan. Nah, supaya kemudian hanya bisa mencintai Allah saja, itu juga hanya Allah yang bisa mencabut segala hal dari hati, gitu. Jadi sebenarnya kalau hari ini masih terganggu, kita beramal, kemudian mengharapkan dari orang lain balasan, atau kita berdoa kepada Allah, mengharapkan satu output tertentu, gitu kan, itu adalah tahapan. Ya Alhamdulillah kalau hari ini kita berdoa kepada Allah, kita berbuat, tapi berharapnya hanya ke Allah. Tapi sebenarnya semakin orang ditambah pengetahuan, akalnya mengenal Allah, dia sampai bingung berdoa sebenarnya. Jadi misalkan contoh kisahnya Nabi Ibrahim waktu mau dibakar di apinya Namrud misalkan. Ketika datang malaikat Jibril menawarkan bantuan, ditanya, apakah engkau membutuhkan sesuatu? Gitu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, tidak darimu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, kalau gitu minta ke Allah. Terus Nabi Ibrahim mengatakan, aku juga tidak akan meminta kepada Allah. Kenapa? Karena aku tahu bahwa Allah lebih mengetahui keadaanku. Makanya kan keikhlasan sering dikaitkan dengan kesyirikan gitu. Ini bicara tauhid yang tertinggi, ikhlas itu. Jadi kalau dalam cahaya ya nur tauhid, menyatu dengan Allah. Jadi Allah menjadi penasehat, dia berbuat sesuai apa yang Allah kehendaki, tidak lagi menghitung-hitung. Ya, pokoknya ini yang Allah kehendaki, itu yang aku lakukan gitu. Nah, jadi tadi dia munajat itu karena ingin berdua saja gitu. Jadi kadang-kadang malah sulit berdoa karena ya sudah, Allah sudah ngerti segala sesuatunya ya. Makanya ada hadisnya, orang-orang yang disibukkan dengan berzikir kepada Allah hingga dia lupa meminta, maka Allah memberikan kepadanya apa-apa yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta gitu. Tapi itu artinya bukan tidak berdoa, tapi berdoa itu lebih kepada ingin dekat saja kepada Allah gitu. Sisanya serahkan ke Allah mau memberikan apa gitu. Jadi itu hanya lebih kepada semacam indikator bahwa masih ada sesuatu yang kita harapkan gitu ya. Yang sebenarnya kalau kita beramal soleh, kita nggak perlu terlalu berharap Allah yang sudah akan merubah hidup, diberikan kehidupan yang paling baiknya. Semua yang akan menjadi bagian kita itu Allah yang akan kasih. Tapi yang bukan menjadi bagian kita, Allah akan tahan gitu. Nah, kita hanya beramal soleh saja, sisanya serahkan ke Allah gitu. Itu menjadi doanya sebenarnya gitu. Jadi itu lebih kepada indikator karena ikhlas diberikan kepada hamba yang dicintai ya. Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba ya, dia tidak akan terfokus kepada pemberian tapi kepada sang pemberinya gitu. Nah artinya memang itu sesuatu yang agar Allah mencintai kita dan memberikan segala sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita mampu minta. Ya segala sesuatu kita murnikan dulu gitu ya. Kita berusaha berlatih untuk ketika ada kecewa, ketika ada pengharapan kepada selain Allah, itu aja yang kemudian kita refleksi di situ. Dan tentu tadi orang-orang yang berusaha memurnikan diri agar amalnya itu semata-mata untuk Allah, itu di paripurnanya Allah akan berikan tadi ikhlas di dalam hatinya gitu. Alhamdulillah, terima kasih sahabat sekalian. Jadi ya demikian mungkin sedikit yang mampu ya saya coba buka terkait ikhlas. Jadi kalau dalam definisi bahasa Indonesia biasanya kita suka tercampur antara ikhlas dan ridho gitu kan. Jadi ikhlas itu ya sudahlah ikhlaskan aja gitu kan. Jadi sebenarnya itu mungkin lebih mendekati ke ridho ya.
Tapi kembali lagi, kalau ridho tadi bersepakat dengan Allah gitu ya, bersepakat dengan apa-apa yang Allah aturkan di atas rencana kita, kita cepat hatinya itu ikut saja dengan apa yang Allah takdirkan gitu ya. Kita ikut di sana. Tapi kalau ikhlas itu lebih kepada hadiah bagi hamba yang Allah cintai, dicabut semua tujuannya kepada selain Allah ya. Kalaupun dia berbuat itu semata-mata untuk memperoleh jalan agar ditarik dekat gitu. Ya itu sahabat-sahabat, jadi itu rahasia yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Jadi semuanya khusus, semuanya murni, hanya untuk Allah. Syaratnya adalah Allah cabut dulu semua di hatinya yang selain Allah gitu. Baik, mungkin itu. Mohon maaf jika dengan semua keterbatasan, semoga bisa ditangkap ya esensinya. Baik, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Semoga Allah menganugerahi kepada sahabat-sahabat ilmu yang lebih hak. Allah ajari kepada hati masing-masing bagaimana kita bisa membangun kemurnian ya, untuk melaksanakan segala sesuatu semata-mata karena Allah begitu. Hingga kemudian Allah memberikan keikhlasan itu, dan betul-betul hidup ini hanya untuk Allah begitu. Dalam semua amal yang kita lakukan pun tidak ada yang tercampur oleh kotoran. Semuanya itu yang keluar adalah sebagaimana yang Allah ilhamkan di hati, dan kita mengikuti dengan mudah sesuai apa yang Allah perintahkan. Baik sahabat-sahabat, mari kita tutup kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu al hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.